Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi ya. Semuanya yang masih belum buka kamera, dibuka ya sayangnya. Nah, kita akan memulai ibadah kita, ya. Oke, ya, kita akan memulai. Oke, semuanya sudah. Yang masih belum aktifkan video, aktifkan ya. Oke, Joanna, Hana, oke. Nah, kita mau datang beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya lewat Zoom, ya, nggak bersama dengan Lause, tapi Lause harap semua adik-adik yang ada di rumah bisa datang kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan dengan hati yang apa? Bersukacita, oke? Duduk dengan tenang dan perhatikan ketika bercerita Lausenya dan ketika bernyanyi harus semuanya bernyanyi ya. Oke adik-adik ya, kita akan mulai pujian kita dengan pujian. Maksud saya kasih pengumuman sedikit boleh? Oh iya Bu, oke. Nah, saya mau kasih tahu kepada semua anak-anak ya, selamat pagi semuanya. Nah, Lawson mau kasih tahu seperti biasa ya. Lawson mau semuanya buka kamera dan duduk dengan tenang ya. Dan kalau misalnya ada yang tidak buka kamera itu Lawson akan chat. Kalau yang abaikan chatnya Lawson remove ya. Nah, kalau yang udah dari minggu-minggu lalu itu sudah tutup kamera terus kesempatan sekali aja. Terima kasih. Perhatikan ya adik-adik ya, karena ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan ya. Mari kita menaikkan pujian kita. Yang pertama seperti biasa pujian Mars Sekolah Minggu ya. Oke, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gajah maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Dari jiwa maju terus, bersajar di tata Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gajah maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita akan lanjutkan satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Nah adik-adik kita mau berdoa ya, semua lipat tangan, semua tutup mata ya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah kami yang mengasihi kami dengan begitu sangat besar, dan Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Engkau bisa menebus kami, Engkau telah menebus kami, dan Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebagai anak-anak sekolah minggu,
anak-anak Tuhan, kami bisa datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap acara kami, mulai dari pujian, bahkan juga nanti untuk pembacaan untuk firman Tuhan, Engkau yang menolong kami semua. Walaupun kami harus beribadah di rumah secara online, namun Tuhan berikan kami hati yang mau menghormati Tuhan di dalam ibadah kami, bisa fokus dan duduk dengan tenang. Kiranya Bapa, yang kami berikan di dalam ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita mau lanjutkan pujian kita ya. Allah mengasihi. Nah, Allah mengasihi, kita tahu Allah mengasihi kita dengan sungguh sangat luar biasa. Kasihnya begitu besar ya. Bukan hanya dalam memelihara kita setiap hari, tapi kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita apa? Dia mau memberikan, mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menebus kita, mati ya bagi dosa-dosa kita. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini, Allah mengasihi. Langsung tolong assign co-host, Langsung. Thank you. Sudah, Bu. Selesai. Allah mengasihi, Dia berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pulang dengan penuh mulia, aman beserta singa. Sorry ya, tiba-tiba langsung Jadi dari pujian kita dikatakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita ya. Tuhan Yesus mau mati bagi kita, dosa kita. Sehingga apa? Kita bebas ya adik-adik ya. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus kita apa? Syukuri dan kita hargai ya adik-adik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus tahu berterima kasih juga kepada Tuhan. Ketika dalam hidup kita ya, dalam kita menyembah Tuhan, juga kita harus berikan sepenuh hati kita bisa menyembah Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya Lause, untuk pujian ini, Allah mengasihi. Allah mengasihi, Dia berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya. Dia akan datang pulang dengan penuh amat besar kasih-Nya. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita, hanya satu jalan ke surga. Adik-adik, ini ada gerakannya ya, walaupun kita di rumah bisa bergerak bersama-sama ya. Oke, kita nyanyikan hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, isi saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, isi saja jalannya. Berjalanlah
dikatakan hanya satu jalan menuju ke sorga. Melalui siapa? Siapa yang bisa jawab, Lause? Melalui siapa? Nama siapa kita bisa masuk ke sorga? Ada yang bisa jawab, Lause? Ada yang bisa jawab, Lause? Semua malu-malu ya. Oke, melalui siapa? Kalista Duha bisa jawab, Lause? Melalui siapa kita bisa masuk ke sorga? Siapa katanya tadi? Yesus. Iya, melalui Tuhan Yesus ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang sudah mati menggantikan kita ya, disalibkan. Oke, jadi pengorbanan Tuhan Yesus, pengorbanan yang begitu luar biasa ya, dan berkenan kepada Bapa di sorga. Maka kita manusia berdosa bisa menjadi anak-anak Tuhan, dan nantinya kita, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh akan bisa masuk surga karena kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya, sambil bergerak, semuanya bergerak. Oke, Lause juga tadi bergerak, adik-adik di rumah juga bergerak ya. Mari kita nyanyikan hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Oke, bersyukur ya untuk pujian kita ini. Nah, kita akan nyanyikan pujian yang terakhir, Betapa Hatiku. Jadi kita nyanyikan ya lagu ini. Nah, kita dari pujian ini diajarkan bagaimana kita harus sungguh-sungguh bersyukur di dalam hati kita ya. Karena Tuhan, pertama, Tuhan telah menebus kita. Yang kedua, Tuhan setiap hari memeliharakan hidup kita. Adik-adik ya, memeliharakan kita dengan memberikan kesehatan, memberkati setiap kebutuhan kita ya, mencukupkan setiap kebutuhan kita, dan juga menolong kita di dalam belajar. Nah, sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur dan juga bisa memberikan diri kita kepada Tuhan ya, sebagai pelayan Tuhan. Oke, pelayan Tuhan, memberikan diri kita untuk bisa dipakai Tuhan juga ya adik-adik ya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan rayaku, dapat kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, bersyukur ya adik-adik untuk pujian kita. Nah, kiranya semua puji-pujian kita boleh menjadi berkat buat kita ya, menjadi hormat bagi Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan dengan ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Oke, perhatikan semuanya. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca dulu ya adik-adik ya ayat ini.
Baru nanti kita masuk ke dalam menghafalnya. Oke, satu dari alamat, isi dan alamat. 1, 2, 3 ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Di situ yang diberi warna hijau adalah kata dan sama seperti Musa. Ingat ya. Dan sama seperti Musa. Kita ulangi sekali lagi, baru nanti kita akan lanjut dengan menghapusnya ya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Kita hapus dan sama seperti Musa. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Nah, sekarang kita mau hapus meninggikan ular di padang gurun. Oke? Nah, kita ulangi lagi Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Sekarang kita hapus demikian juga anak manusia ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Semua adik-adik ikuti ya. Oke, kita hapus lagi, harus ditinggikan. Oke, kita mulai. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Sekarang supaya setiap orang. Oke. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Oke, yang terakhir beroleh hidup yang kekal ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Sekarang kita hapus semuanya, tinggal ayatnya saja. Oke?
Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Oke adik-adik, nah sekarang semuanya dihapus. Ayat hafalannya memang panjang, tapi tidak terlalu sulit untuk diingat ya kata-katanya. Oke, nah kita akan mengulang kembali untuk menghafal seluruhnya. Oke, Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Oke, semuanya ya. Saya harap semua bisa hafal. Nah, kalau kamu belum hafal, nanti kembali lihat ya untuk ayat firman Tuhannya. Sekarang kita dengarkan pengumuman dulu. Yang pertama, ingat program sekolah minggu. Hari ini belajar lagu rohani dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah apa? Kalian berlatih juga untuk apa nanti kalian akan persembahkan ya adik-adik ya. Jadi jam 3 sampai 3.30. Oke, jangan lupa harus semuanya ikut. Ya, bisa ajak teman-teman juga. Kedua, ibadah kita sudah kita gunakan melalui Zoom, tapi ada juga disiarkan di Facebook. Ingat jam 8.30 sampai jam 9.30. Nah, kemudian saat teduh anak sekolah minggu setiap malam. Oke, TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20. Kelas 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9. Semuanya harus ikut. Adik-adik yang beberapa hari ini mungkin tidak ikut lagi, nah, datang dan ikut ya adik-adik ya. Jangan malas, jangan tak mau ikut. Oke? Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Kemudian untuk orang-orang besar ya, untuk semua guru, asisten juga Bapak Ibu ya jemaat, persekutuan doa malam diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 8.30 sampai jam 8.50. Mari kita datang ya untuk berdoa bersama. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Jansel. Adik-adik semua duduk dengan tenang, kita berikan waktu kepada Lause Jansel. Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mendengarkan ajaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkannya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa fokus, bisa memperhatikan, dan juga bisa menyimpan firman-Mu di dalam hati kami dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu bersyukur kepada Allah untuk kebaikannya. Sekali lagi, bersyukur kepada Allah untuk kebaikannya. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 dan kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Nanti
setelah ibadah, kita buka Alkitab dan kita baca firman Tuhan ini supaya kita semakin mengerti atau mengetahui cerita firman Tuhannya. Nah, kita ada tujuan pelajaran, yaitu bersyukur kepada Allah karena menyediakan segala yang kita butuhkan, terutama juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi poinnya adalah kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala yang Dia berikan kepada kita, terutama keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi kepada orang Israel ketika mereka bersungut-sungut ataupun mengeluh kepada Tuhan Allah. Nah, kita melihat segala kebaikan Tuhan kepada orang-orang Israel, namun orang-orang Israel seringkali melupakannya. Misalnya kalau kita mulai cerita dari belakang, ketika orang Israel berada di Mesir, mereka diperbudak oleh Firaun selama 430 tahun lamanya. Dan mereka menderita, mereka harus kerja keras, dan oleh karena itu mereka berdoa kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah membebaskan mereka ataupun mendengarkan penderitaan mereka ini. Nah, Tuhan Allah mendengarkan permohonan mereka, dan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Nah, Tuhan baik kepada mereka dengan cara Tuhan mengutus 2 orang sebagai utusannya untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah 2 orang itu? Nah, kita sudah tahu, yaitu Musa dan Harun. Selain itu, Tuhan juga memberikan beberapa tulah, 10 tulah untuk menghukum Firaun dan seluruh Mesir. Sehingga orang Israel pada akhirnya keluar dari tanah Mesir. Nah, ini adalah kebaikan Tuhan kepada orang Israel. Lalu kita melihat juga ketika orang Israel, mereka hendak melewati Laut Tebrau karena tentara Firaun mengejar mereka dari belakang, maka Tuhan juga berbuat baik kepada mereka dengan cara membelah Laut Tebrau, supaya orang Israel bisa melewatinya, bisa menyeberang. Dan bahkan tentara-tentara Firaun, Tuhan buat mereka hanyut, ya mati di tengah-tengah laut. Nah, ini adalah kebaikan Tuhan kepada orang Israel. Lalu kita melihat lagi kebaikan Tuhan kepada orang Israel. Ketika mereka di padang gurun, adik-adik, tentunya tidak ada makanan. Padang gurun itu ya pasir yang dimana tumbuhan atau makanan ataupun air sulit kita dapatkan di sana. Nah, tetapi Tuhan baik kepada mereka. Tuhan berikan makanan kepada mereka. Tuhan berikan mana. Ya, ini adalah roti yang Tuhan sediakan kepada orang-orang Israel sehingga mereka tidak kelaparan. Nah, ini adalah kebaikan Tuhan juga kepada mereka. Lalu kita melihat juga ketika Tuhan memberikan burung puyuh ya sebagai makanan daging mereka. Karena mereka mau makan daging dan tidak ada di padang gurun, maka Tuhan memberikan burung puyuh. Jadi mereka bisa makan daging. Nah, ini adalah kebaikan Tuhan juga kepada mereka. Nah, dari semua kebaikan Tuhan masih banyak yang lain. Apakah orang Israel ketika mereka melihat semuanya itu, maka mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mereka sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan? Apakah mereka selalu bersyukur kepada Tuhan? Nah, kita melihat orang Israel, mereka sering melupakan kebaikan Tuhan. Mereka sering bersungut-sungut, mereka sering mengeluh kepada Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini salah satu contoh bagaimana orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi kepada mereka ketika mereka mengeluh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat orang Israel di cerita firman Tuhan di Bilangan pasal 21 ayatnya yang keempat
sampai ayat yang ke-9, dikatakan di situ, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, di situ dikatakan mereka tidak menahan hati. Mereka marah, mereka tidak senang, mereka bersungut-sungut. Ya, kita melihat sedikit peta perjalanan mereka. Nah, di situ dikatakan dari Gunung Hor. Nah, di situ langsung ada kasih tanda kota, lalu di dalamnya ada tanda panah. Nah, di situ kan ada tertulis Mount Hor. Itu adalah Gunung Hor. Jadi dari Gunung Hor menuju ke arah Laut Teberau, artinya turun ke bawah. Nah, jadi kira-kira cerita firman Tuhan pada hari ini, disitulah ceritanya, ya, perjalanannya dari Gunung Hor menuju ke bawah. Nah, jadi orang Israel dalam perjalanan ini dikatakan tadi, mereka tidak menahan hati lagi, mereka tidak senang, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan, adik-adik? Wah, mereka datang kepada Musa. Di kitab Bilangan pasal 21 ayat yang kelima, dikatakan lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, adik-adik, di sini mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Berkata-kata melawan Allah dan Musa artinya apa? Mengucapkan kata-kata yang dimana bersungut-sungut. Ya, mereka mengucapkan kata-kata yang mengeluh, yang menyalahkan Musa, dan juga tidak percaya kepada Tuhan Allah. Perkataan mereka dikatakan di sini, mengapa kamu, yaitu Musa, memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Wah, lihat, padahal Tuhan sudah menjanjikan, mulai dari nenek moyang mereka Abraham, bahkan kepada mereka, bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang sangat baik. Nah, tetapi mereka mengatakan di sini, Tuhan memimpin mereka atau Musa memimpin mereka supaya mati di padang gurun. Apakah benar demikian? Jawabannya tidak, adik-adik. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang sangat baik. Tapi malah mereka mengatakan supaya mati di padang gurun. Wah, ini adalah suatu kata-kata yang dimana mereka tidak suka dengan Musa, ataupun mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka mengatakan di sini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Apakah benar tidak ada roti dan tidak ada air? Nah, tidak benar. Tuhan sediakan mana bagi mereka, roti, supaya mereka bisa makan. Lalu apakah tidak ada air? Tuhan juga sediakan air kepada mereka. Ya, ketika mereka haus, Tuhan berikan air. Ya, Tuhan keluarkan air dari batu, gunung batu. Lalu dikatakan di sini, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wah, lihat kata-kata muak di sini itu menunjukkan mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, mereka tidak hanya mengatakan bosan, ya, tapi mereka mengatakan juga di sini muak. Bayangkan kalau kita bilang sama orang tua kita, wah, saya nggak mau makanan ini. Wah, makanan ini membuat saya muak. Wah, bagaimana respon orang tua kita? Orang tua kita pasti marah, ya kan? Wah, kita tidak bersyukur, ya. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan hanya mereka mengatakan bosan, tetapi mereka juga di sini tidak bersyukur dengan mengatakan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, jadi inilah sikap orang Israel kepada Tuhan, ya, dan kepada Musa. Mereka melupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, mulai ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai saat ini banyak sekali kebaikan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka melupakannya. Malah mereka berkata-kata yang melawan Allah dan Musa. Nah, ini adalah tindakan kejahatan, adik-adik. Ini adalah dosa, ya. Ini adalah suatu kesalahan besar kepada Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Melihat dosa mereka ini, melihat kejahatan mereka ini. Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan mengatakan, oh tidak masalah lah mereka mengatakan demikian?
Tidak, adik-adik. Tuhan itu tidak suka yang namanya dosa. Tuhan benci terhadap dosa. Tuhan tidak main-main terhadap dosa. Tuhan tidak kompromi terhadap dosa. Setiap kesalahan, setiap dosa ada hukumannya, ada ganjarannya dari Tuhan. Nah, kita melihat apa yang menjadi hukuman dari Tuhan kepada orang Israel karena dosa mereka ini. Nah, Tuhan mengutus ular tedung di tengah-tengah mereka. Wah, ular tedung itu seperti apa? Nah, kalau kita melihat di Google, ya ular tedung itu seperti ular kobra. Nah, kita lihat di gambar itu. Seram tidak? Wah, ular kobra itu adalah ular yang berbisa dan mematikan. Sampai sekarang, ya dikatakan ular kobra itu sulit didapatkan obatnya. Kalau kita sudah digigit, maka kemungkinan besar tidak ada harapan lagi kita mati. Nah, seram tidak kalau kita melihat ular ini? Ya kan? Nah, jangankan kita digigit, ya kita lihat saja kita sudah lari. Ya, ini adalah salah satu jenis ular yang mematikan. Nah, jadi Tuhan mengutus ular tedung ini di tengah-tengah orang Israel sebagai hukuman kepada mereka karena mereka bersungut-sungut, mengeluh, berkata-kata yang melawan Allah dan Musa. Ya, karena mereka berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan utus banyak sekali ular tedung di tengah-tengah mereka. Bukan hanya 1 ekor, bukan hanya 2 ekor. Ya, banyak sekali. Ya, di seluruh ya antara orang Israel ada ular tedung. Maka ular tedung tersebut dikatakan di sini, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi ular-ular tedung itu ya kan masuk ke perkemahan mereka, masuk ke tengah-tengah mereka, nah, dan apalagi kalau yang tidur tidak sadar, wah langsung digigit, mungkin langsung digigit oleh ular tersebut, nah, bisa mati. Ya kan? Dikatakan di sini banyak dari orang Israel yang mati. Tidak hanya 10 orang, bukan hanya 50 orang. Ya banyak di sini dikatakan. Ya, artinya apa? Tuhan benar-benar marah kepada orang Israel. Tuhan tidak main-main terhadap dosa mereka. Tuhan hukum mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi Tuhan utus ular-ular ini, dan ular-ular ini yang menggigit mereka, ya dikatakan membuat banyak dari antara mereka mati. Nah, oleh karena itu adik-adik, orang Israel melihat semuanya ini, maka mereka menjadi sadar. Mereka langsung mengetahui bahwa ular-ular tedung ini datang karena hukuman dari Tuhan Allah. Mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan Allah. Maka mereka datang kepada Musa. Mereka mengatakan kepada Musa, dikatakan di sini, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Jadi mereka sadar akan kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa ular-ular ini datang karena hukuman dari Tuhan, sehingga banyak dari antara mereka yang mati. Maka mereka langsung meminta maaf, meminta ampun. Mereka datang kepada Musa untuk didoakan. Ya, dikatakan di sini, kami telah berdosa. Mereka mengakui dosa mereka. Apa dosa mereka? Yaitu mereka telah berkata-kata melawan Tuhan. Ya, mereka telah bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka merasa tidak puas. Mereka marah. Ya, jadi di sini dikatakan mereka mengaku ya dosa-dosa mereka, dan oleh karena itu mereka meminta kepada Musa. Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan menjauhkan ular-ular tedung ini di tengah-tengah mereka. Karena kalau ular-ular tedung itu masih ada dan menggigit mereka tanpa ada solusinya, maka mereka bisa mati semua. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan permintaan orang-orang Israel, Musa dia pergi berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, jadi
Musa dia datang memohon kepada Tuhan. Tentunya apa yang menjadi doanya, yaitu supaya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan memaafkan, Tuhan mengampuni dosa-dosa orang Israel, dan supaya Tuhan menjauhkan ular-ular di tengah-tengah mereka. Nah, itu adalah permohonan Musa kepada Tuhan. Nah, lalu apakah Tuhan mendengarkan doa Musa? Ya, Tuhan mendengarkan doa Musa. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan atas permohonan orang-orang Israel? Nah, Tuhan tidak mengatakan, baik, saya akan menjauhkan ular-ular tedung itu di tengah-tengah kalian. Ular-ular itu akan tetap ada, ya, mereka bisa menggigit orang-orang Israel. Tetapi Tuhan memberikan solusinya. Tuhan memberikan jalan keluar supaya mereka tidak mati ketika digigit oleh ular-ular tedung tersebut. Nah, apa jalan keluarnya yang Tuhan berikan? Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jadi Tuhan mengatakan ular-ular tedung itu ya tetap ada dan bisa menggigit mereka, tetapi Tuhan memberikan solusi jalan keluar bagi mereka sebagai belas kasihan kepada mereka supaya mereka tidak mati ketika digigit ular, tetapi selamat. Nah, jalan keluarnya adalah Tuhan perintahkan Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga. Dan ular tembaga tersebut ditaruh di atas tiang, ya, dan dikatakan setiap orang yang digigit oleh ular tersebut, namun ia percaya kepada Tuhan dan melihat ular tembaga tersebut yang dibuat oleh Musa, maka dikatakan akan tetap hidup, tidak akan mati. Kalau sebelumnya digigit ular, ya kemungkinan besar mati, tidak ada harapan lagi. Tetapi di sini dikatakan ketika digigit ular tersebut, ketika mereka percaya kepada Tuhan dan melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa, maka mereka tidak mati, tetapi selamat hidup. Asalkan mereka percaya kepada Tuhan dan melihat atau memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa tersebut. Nah, ini adalah jalan keluar, solusi dari Tuhan sebagai belas kasihan Tuhan, ya, sebagai keselamatan yang diberikan Tuhan kepada mereka supaya mereka tidak mati. Nah, jadi orang Israel melakukannya. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang melihat ular tembaga tersebut tidak mati, tetapi tetap hidup sesuai dengan perkataan Tuhan Allah, sesuai dengan firman Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kita melihat orang Israel berdosa kepada Tuhan dan Tuhan hukum mereka, namun Tuhan memberikan jalan keluarnya dengan sebuah ular tembaga yang ditaruh di atas tiang. Dan hal ini menggambarkan tentang Mesias yang akan datang, yang dimana juga dia akan ditinggikan dan dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, firman Tuhan mengatakan di Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, ternyata peristiwa mengenai ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa, ya, di padang gurun, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan melihatnya akan tetap hidup ketika digigit ular. Ini menggambarkan tentang Mesias juga, yang dimana dia akan ditinggikan. Ditinggikan di sini maksudnya adalah dia akan disalibkan. Ya, Tuhan Yesus akan disalibkan dan mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi prinsipnya hampir sama, ya. Ya, sama. Kalau yang tadi di peristiwa ular tembaga, kalau yang percaya kepada Tuhan dan melihat tetap hidup, sama juga di sini.
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang disalibkan, memandang kepadanya, dikatakan beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa dikatakan beroleh hidup yang kekal? Kalau orang Israel tadi, mereka harus melihat ular tembaga. Kenapa? Karena sedang digigit ular dan bisa mati. Nah, kita di sini dikatakan kita harus memandang kepada Tuhan Yesus juga yang sudah disalibkan. Kita harus percaya kepadanya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Memangnya kita sedang mengalami masalah apa? Apa yang menjadi masalah kita sehingga kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik? Nah, adik-adik, ternyata kita harus tahu sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga sedang mengalami masalah yang sangat besar. Penyakit yang sangat besar dan efeknya adalah maut, kebinasaan. Nah, apa masalah tersebut? Yaitu kita adalah orang-orang berdosa. Semua manusia adalah orang-orang berdosa. Dosa itu adalah penyakit kita semua manusia yang akan membawa kita kepada penghukuman yang kekal. Kapan kita dikatakan mulai berdosa? Kita melihat di kitab Kejadian pasal 3 di mana manusia pertama Adam dan Hawa ketika tidak taat firman Tuhan, maka pada saat itu dikatakan mereka jatuh ke dalam dosa. Seluruh natur mereka, sifat mereka, ya, dicemari ataupun rusak karena dosa. Dan semua yang lahir dari Adam dan Hawa juga disebut adalah orang berdosa, termasuk kita, adik. Karena kita mewarisi sifat-sifat natur dari Adam dan Hawa yang adalah berdosa. Nah, itu adalah hal yang pertama ketika dikatakan kita adalah orang berdosa. Nah, yang kedua, dikatakan kita orang berdosa, yaitu karena ketika kita besar, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan. Apa saja jenis-jenis dosa yang kita sudah lakukan, adik-adik? Kita pernah mencuri, kita pernah berbohong. Saya rasa berbohong, saya rasa semua ya manusia sudah melakukan. Berbohong, ya, mencuri, melawan orang tua, ya, bersungut-sungut seperti orang Israel tadi, tidak puas kepada Tuhan Allah, ya, marah kepada Tuhan Allah, tidak bersyukur, itu juga dosa. Ya, memukul teman, menyontek, ketika ujian kita lihat catatan ataupun kita lihat punya orang lain, ya, tidak jujur. Wah, ini semua adalah jenis-jenis dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini membuktikan kita adalah orang berdosa. Lalu apa upah daripada dosa? Apa hukumannya? Nah, Tuhan itu tidak main-main terhadap dosa, adik-adik. Tuhan tidak kompromi terhadap dosa. Dia akan menghukum dosa. Nah, upah dosa atau akhir daripada kita adalah orang berdosa, yaitu maut, kematian, hukuman selama-lamanya di dalam neraka. Kita akan disiksa, kita akan menderita selama-lamanya di dalam neraka. Nah, kita tersentuh api saja, merasa ya sudah panas sekali, sakit. Apalagi kalau kita nanti dibakar ke dalam api, dan kita tidak terbakar, tetap ada, namun kita disiksa siang dan malam selama-lamanya. Nah, jadi bagaimana caranya, solusinya? Kalau tadi orang Israel, Tuhan kasih solusinya dengan ular tembaga. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya kita bisa selamat dari hukuman karena dosa-dosa kita? Nah, Tuhan Yesus mengatakan dia disalibkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memandang kepada Tuhan Yesus, maka kita diampuni dan kita dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Kita tidak menemukan jalan keselamatan di tempat lain, adik. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita. Siapapun dia, kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Inilah jalan satu-satunya yang Tuhan Allah berikan, solusi satu-satunya supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemana kita pergi? Ke sorga, ke dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, siapa yang mau masuk sorga? Semuanya. Siapa? Semua masuk sorga ya, angkat tangan. Semua, siapa yang mau masuk sorga? Wah, semua mau masuk sorga. Sorga itu tempat yang paling indah, adik-adik. Di dunia ini kita tidak menemukan ya keindahan ataupun kebahagiaan seperti yang ada di sorga. Belum kita temukan dan tidak akan pernah kita temukan. Di sorga, wah, jauh lebih bagus,
bahagia, kedamaian, sukacita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada tangisan. Tidak ada, semua di sana tempat yang sangat indah, bahkan dikatakan kotanya ya dipenuhi dengan emas dan permata. Bayangkan kalau kita lihat emas, wah begitu bersinar, wah indah sekali. Dan di sana tidak ada namanya sakit penyakit dan semuanya. Kita bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu kita bisa masuk surga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, kalau mau masuk surga, tidak ada jalan lain, adik-adik. Ingat ini, kalau mau masuk surga, tidak ada jalan lain. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah jalan satu-satunya, itulah solusi satu-satunya supaya kita tidak dihukum karena dosa kita. Nah, tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka apa yang terjadi? Kita tidak masuk surga, adik. Kemana kita pergi? Ke neraka. Wah, lihat. Seram sekali, adik. Ke dalam neraka. Api yang dimana kita dilemparkan ke dalamnya, dan kita akan berteriak-teriak karena begitu panas, begitu sakit. Siang dan malam tidak pernah berhenti loh. Siang dan malam tidak pernah berhenti selama-lamanya. Bayangkan, adik. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, 1 tahun, ataupun 10 tahun, ataupun 100 tahun, ataupun 1000 tahun. Bukan hanya segitu. Tetapi selama-lamanya kamu terus akan berada dalam api tersebut, dan disiksa, dibakar, menderita selama-lamanya. Oh, bayangkan, kamu akan berteriak, tolong, sakit, aku nggak tahan lagi. Tapi tidak ada lagi jalan keluarnya. Kita tidak akan bisa lepas lagi dari situ. Nah, ada yang mau ke situ? Tak ada kan? Tak ada yang mau ke situ. Ya, Lause juga tak mau ke dalam api neraka, tak mau. Nah, tapi Lause mau masuk surga. Oleh karena itu, kita semua harus masuk surga dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah solusi, jalan satu-satunya yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Nah, jadi adik-adik, apa yang menjadi pelajaran atau aplikasi bagi kita dari cerita firman Tuhan pada hari ini? Nah, kita diajarkan 2 hal. Ya, pertama, bersyukur kepada Tuhan Allah karena menyediakan kebutuhan utama kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena Tuhan telah memberikan kita jalan keluar agar kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Ini adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sangat besar kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Ya, melalui doa. Ketika kita berdoa, kita sampaikan, Tuhan, saya sangat bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang menyelamatkan saya. Lalu dalam memuji Tuhan, kita juga bernyanyi. Ya, puji-pujian itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita juga harus mau bernyanyi, memuji Tuhan. Lalu dalam kehidupan kita juga, kita harus taat firman Tuhan. Ya, sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Contohnya dikatakan datang ibadah, maka kita harus datang ibadah. Contohnya kita bilang, dikatakan mari kita bernyanyi memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Atau di perintah lain, jangan mencuri, ya kita jangan mencuri. Nah, jadi taat firman Tuhan itu juga sebagai cara untuk menunjukkan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu kita melayani Tuhan juga, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Contohnya kita paduan suara, ya kita harus nyanyi. Ya sekarang kan pakai rekaman lalu ditampilkan. Ya kita harus rekaman dan kita harus nyanyi memuji Tuhan. Atau main musik, ya kita harus main musik untuk Tuhan. Atau membawa teman, itu juga sebagai bentuk ucapan syukur, melayani Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi yang pertama kita harus bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Allah karena menyediakan segala yang kita butuhkan. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan keselamatan kepada kita, tetapi juga Dia sangat baik, Dia memelihara kehidupan kita. Ya, kebutuhan-kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Ya, misalnya makanan, minuman, pakaian, biaya sekolah kita, dan biaya yang lain.
Contohnya kita sakit, ya Tuhan juga sediakan kebutuhan supaya kita bisa pergi ke rumah sakit. Melalui orang tua kita, melalui pekerjaan orang tua kita, Tuhan berkati. Ya, bahkan melalui orang lain juga Tuhan ya pelihara kita. Ya, sehingga kita tetap tercukupi makanan kita, tercukupi minuman kita, tercukupi kebutuhan biaya sekolah kita. Ya, itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Nah, jadi kita harus bersyukur adik-adik. Adik-adik bisa sekolah sekarang, ya, bisa sekolah. Kelas berapa sekarang? Bisa sehat sampai sekarang. Ada biaya semua tanggungan-tanggungan. Coba kalian pikirkan, itu dari mana? Itu dari Tuhan, melalui orang tua kita. Melalui saudara-saudara kita, melalui orang lain juga. Nah, itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Bukan turun, datang langsung, bukan. Itu semuanya datang dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, ya. Kita bersyukur semua yang Tuhan berikan. Nah, jadi adik-adik, inilah pelajaran firman Tuhan, inilah cerita firman Tuhan pada hari ini. Jadi kiranya kita jangan seperti orang Israel dalam cerita ini yang tidak bersyukur. Ya, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan ya atas keselamatan dan atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebutuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kita bisa mengerti dan lo harap kita jangan lupakan cerita firman Tuhan ini. Kita selalu ingat, kita simpan dalam hati kita, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan akan berkenan kepada kita, Tuhan akan memberkati kita. Nah, itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk cerita firman-Mu, yang dimana kami bisa belajar tentang bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyediakan kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan ini. Dan ajarlah kami untuk selalu ingat. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu percaya kepada Tuhan, selalu memandang kepada Tuhan, selalu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita mau melihat pengumuman dulu. Ya, kita lihat pengumuman dulu. Yang pertama, belajar lagu anak dalam bahasa Inggris ya via Zoom akan diadakan sore ini ya, jam 3 sampai jam 3.30. Jadi mari kita datang. Ya, selain belajar bahasa Inggris, kita juga yang utama bisa memuji Tuhan ya. Lalu mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga ya. Jadi siapa saja kita boleh ajak. Ya, tidak hanya kita anak sekolah Minggu Gapi Batam, tapi di luar anak sekolah Minggu Gapi Batam, saudara kita atau siapapun kita bisa ajak. Yang kedua, ibadah sekolah Minggu diadakan via Zoom ya. Ingat sudah diubah, sekarang sudah melalui via Zoom, namun ditayangkan juga di Facebook ya. Jam 8.30 ya, mulai jam 8.30 setiap hari Minggu sampai jam 9.30. Lalu saat teduh anak sekolah Minggu via Zoom juga diadakan setiap malam untuk kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Lalu kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersatu teduh bersama. Ya, sebelum kita tidur kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu saja ibadah kita pada hari ini, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, Terima kasih. Makasih loh. Sebelum bubar ya, Loh mau ingatkan kepada kita semua, ini adalah ibadah kepada Tuhan ya. Jadi seperti ibadah di gereja setiap hari Minggunya, dulu kan kita datang ke gereja ya enggak? Apakah kita datang ke gereja dengan baju tidur? Apakah begitu? Enggak ya. Kita mandi, kita sikat gigi, kita ikat rambut yang cantik-cantik, pakai baju cantik-cantik, kita datang ke gereja. Datang beribadah dengan persiapan. Nah, sekarang walaupun kita memang ibadahnya di rumah ya, karena situasinya tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul di gereja. Namun kita juga harus datang dengan persiapan. Ini Lause udah mandi, udah cuci rambut, udah cantik-cantik juga. Nah, Lause mau adik-adik juga sama seperti itu. Kita datang
dengan sikap bahwa kita ini beribadah kepada Tuhan. Pakai cantik-cantik untuk bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk menghormati Tuhan kita. Nah, ada di antara kita yang minggu lalu pakai baju tidur, minggu ini juga baju tidur. Lauste nggak sebut nama. Minggu depan Lauste sebut namanya kalau masih baju tidur. Ya, oke, kita datang dengan sikap yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Sekian saja, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.